Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Sagat. Di sini saya akan membuat video presentasi yang menjelaskan proses analisis dan pembangunan model prediksi penyakit jantung menggunakan algoritma SBM untuk memenuhi tugas mata kuliah machine learning dengan ketentuan dari tugas sebagai berikut. Oke, kita langsung saja. Di sini untuk datasetnya berasal dari Kaggle, yaitu hard disease Cleveland MCI. Di sini sudah diberikan keterangan dari masing-masing atribut atau kolom, seperti umur, jenis kelamin, CP, trace BPS, call, sampai dengan condition. Dan condition di sini akan menjadi target dari model prediksi, di mana jika outputnya 0, maka artinya tidak menderita penyakit, dan jika 1, artinya menderita penyakit. Oke, kita lanjut saja ke bagian pemrogramannya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mengimport library. Library di sini digunakan untuk keperluan mengolah data, visualisasi, modeling, dan evaluasi. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu load dataset. Di sini sudah ditampilkan 5 data pertama dari dataset. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu analisis data, atau yang dikenal dengan EDA. Di sini dengan dev.info, kita bisa melihat informasi dari dataset, seperti jumlah data yaitu 297, jumlah dari missing value. Di sini untuk setiap kolom tidak memiliki missing value. Kemudian tipe dari masing-masing kolom, yaitu integer dan float. Meskipun di sini seharusnya untuk kolom seperti jenis kelamin, CP, dan resigi, dan lain-lainnya, yaitu berupa objek atau kategorikal. Namun di sini tidak apa-apa jika tidak diubah terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi apakah ada missing value pada dataset atau tidak. Di sini sama seperti def.info, dari dataset tidak memiliki missing value. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi apakah ada duplikat atau tidak. Di sini juga dari dataset tidak ada duplikat. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat visualisasi bitmap korelasi. Visualisasi ini bertujuan agar bertujuan untuk melihat korelasi antara fitur-fitur seperti age sampai dengan tal sampai dengan condition sebagai target. Di sini untuk korelasinya semakin mendekati 1 maka semakin tinggi, dan begitu pula jika semakin mendekati 0 maka korelasinya semakin rendah. Di sini untuk call dan FBS memiliki korelasi yang cukup rendah sehingga kita bisa membuangnya. Namun karena di sini datasetnya hanya sedikit, sehingga saya akan menyimpannya saja karena tidak terlalu berpengaruh pada hasil model prediksi. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat visualisasi dari distribusi target, yaitu condition. Di sini untuk distribusinya sudah cukup seimbang, jadi tidak perlu dilakukan teknik sampling. Kemudian langkah selanjutnya itu memisahkan fitur dengan target. Untuk fitur disimpan di variabel X dan target disimpan di variabel Y. Kemudian langkah selanjutnya itu memisahkan fitur numerik dan kategorikal. Untuk standarisasi dan transformasi, di sini saya sudah memisahkan fitur numerik dan kategorikal seperti umur, trace BPS, tallage, dan output termasuk ke fitur numerik, sedangkan sisanya adalah fitur kategorikal. Kemudian langkah selanjutnya pada fitur numerik di sini akan melakukan pemrosesan dengan standar scalar atau standarisasi. Jadi standarisasi ini bertujuan agar dataset memiliki nilai yang sama sehingga model dapat dilatih. Kemudian untuk kolom untuk fitur kategorikal akan diproses dengan manfaat encoder yang bertujuan untuk mengubah data kategorikal menjadi format angka biner sehingga dapat dipahami oleh algoritma. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membagi data menjadi data latih dan data uji.
Untuk data uji di sini sebesar 0,2 atau 20%, artinya data uji sebesar 20% dan data latih sebesar 80%. Kemudian langkah selanjutnya yaitu modeling dengan algoritma SVM dan menampilkan evaluasi dari model. Untuk model yang digunakan di sini yaitu algoritma SVM dengan kernel linear. Kemudian di sini pipeline bertujuan untuk mengintegrasikan perangkat pemrosesan yaitu ini dengan model klasifikasi. Kemudian jika sudah dilatih, menampilkan laporan klasifikasi dan visualisasi confusion matrix. Di sini pada laporan klasifikasi bisa dilihat jika model berhasil memprediksi dengan akurasi mencapai 92%, dengan presisi dan recall untuk label 1 sebanyak 86% dan 100%, kemudian label 1 sebanyak 100% dan 82%. Presisi di sini mengukur seberapa banyak model memprediksi dengan benar. Misal model memprediksi label 0 sebanyak 37. Dan dari 37 ini hanya 32 yang diprediksi dengan benar. Kemudian pada recall di sini mengukur seberapa banyak dari keseluruhan label positif yang diprediksi dengan benar. Misal pada label positif 1, di sini ada total data sebanyak 28, dan dari total 28 ini hanya 23 yang diprediksi dengan benar. Secara keseluruhan, model ini sudah cukup baik dalam memprediksi apakah seseorang terkena penyakit jantung atau tidak. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.